Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Hari ini aku kok males ya mau berangkat ke Sande Vande. Tapi kalau aku nggak datang, bisa-bisa aku dimarahi sama mama sama kakak-kakak di sana. Aduh, gimana ya? Biarin deh, aku mau main bola aja biar gak ketahuan. Ini bola, aku taruh di tas aja. Pak,
aku berangkat Sunday Funday dulu ya. Kok tumben bawa tas besar gitu? Iya mau bawa taruh Alkitab. Tas kecilnya lagi dicuci. Daud berangkat ya, Ma. Dadah. Ya, hati-hati ya. Tuhan memberkati. Hai Kak Iren. Wah, tumben banget kita bisa ketemu di sini. Iya, Berangkat Kak. yuk. Ayo, Kak. Kayak sih Kak Iren, tunggu aku. Kasih Indi. Wah, tumben banget nih kita bisa berangkat bareng. Seneng deh bisa berangkat Sunday Funday bareng. Kira-kira Kak Daud mana ya? Apa udah sampai belum ya? Kak, tadi itu waktu aku perjalanan ke sini, aku itu lihat Kak Daud bawa bola lagi main bola di lapangan. Beneran, Kak? Beneran? Main bola sih? Iya. Kan waktunya Sunday Funday, Kak. Coba kita video call aja ya, coba ya. Boleh. Yuk. Halo Kak Daud. Kak Daud lagi di mana nih? Kok belum datang Sunday Funday? Maaf Kak, aku nggak bisa datang nih. Aku lagi gak enak badan hari ini. Beneran. Beneran, aku lagi gak enak badan hari ini. Tadi aku lihat Kak Daud lagi main bola tuh di lapangan. Ayo. Itu lagi pegang bola kelihatan. Ayo. Kak Daud, lawan. Ayo ngaku Kak Daud nggak bohong. Dadah, aku kesana sekarang ya. Ya udah cepetan Kak, kita tunggu. Oke, dadah. Ya udah cepetan Kak Daud, kita tunggu. Dah. Sebelum Kak Daud jelasin kenapa tadi Kak Daud bohong, ya udah, yuk kita berangkat duluan aja. Nanti kita tanya-tanya Kak Daud ya, yuk. Sambil Yuk, nunggu kita Kak Daud, berangkat yuk. yuk. Lah, itu Kak Daud. Kak Daud udah datang. Tapi sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Kak Daud kenapa tadi bohong, kita mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Halo, shalom. Selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Udah siap untuk memuji Tuhan bersama kakak-kakak yang ada di sini? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Sudah ada Kak Putra yang akan memimpin kita berdoa di pagi hari ini. Halo Kak Putra. Halo kakak-kakak yang ada di sana. Wah, ketemu lagi hari ini. Hai adik-adik Elohim Kids. Wah, semakin ganteng, semakin cantik ya kalian semua. Nah, meskipun kalian ada di rumah, kita akan ikuti Sunday Funday hari ini. Wah, sudah hari Minggu lagi ya. Tapi sebelum kita ikuti Sunday Funday hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat kasih anugerah-Mu yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan kesehatan yang Kau berikan buat kami. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu untuk kami boleh memuji, kami memuliakan, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya pimpin kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk kami boleh menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya yang semangat ya ikuti Sunday Funday hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kak Putra. Oke adik-adik, langsung aja yuk semua bangkit berdiri dan kita siap memuji Tuhan di Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah
upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Ayub 5 ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Terima kasih. Yohanes 16 ayat 23. Dan hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Amin. Terima kasih. Kak Daud, kita mau tanya, kenapa tadi Kak Daud bohong sama kita? Maaf ya Kak dan adik-adik di rumah. Hari ini tuh sebenarnya aku males gitu loh Kak, mau berangkat Sunday Funday. Aku tuh pengen main bola sama teman-temanku. Jadi ya aku bilang lagi sakit ya tadi. Terus mamanya Kak Daud tahu kalau Kak Daud pergi main bola? Enggak Kak, tadi itu aku izinnya pergi Sunday Funday. Biar gak ketahuan, aku taruh bolanya di dalam tas. Kak Daud, lain kali nggak boleh bohong, harus jujur. Karena Tuhan nggak suka kalau anak-anaknya yang disayanginya itu berbohong. Betul Kak Daud. Walaupun orang tua Kak Daud nggak tahu, atau mungkin kita teman-teman Kak Daud juga nggak tahu kakak lagi bohong atau enggak, tapi Tuhan Yesus tahu Kak. Betul banget itu Kak Daud. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik juga harus selalu berkata dan bertindak jujur ya. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang sedang kita lakukan. Dia melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik dan apa yang jahat. Seperti lagu sekolah minggu yang satu ini. Yuk kita nyanyikan sama-sama yuk. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan buka bagimu. 2 Korintus 12
bahwa justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Markus 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Matius 7 ayat 12. A. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Amin. Sekali lagi minta maaf ya Kak, nggak akan aku ulangi lagi kok. Iya Kak Daud, nggak apa-apa. Jangan sampai diulangi lagi. Dan jangan lupa nanti setelah sampai rumah segera minta maaf ke mamanya Kak Daud ya. Oke Kak. Kak, kejadian hari ini nih mengingatkan aku akan satu cerita di Alkitab tentang kejujuran. Kisah dari Ananias dan Safira. Adik-adik, ada yang ingat gak? Aku ingat Kak. Jadi, suatu hari seperti biasa, Petrus sedang memimpin ibadah yang dihadiri murid-murid Yesus. Di antaranya ada Ananias dan Safira. Pada zaman itu, orang-orang Kristen hidup saling membantu satu dengan yang lainnya. Mereka yang kaya membagi hartanya dengan orang-orang yang kekurangan, Kak. Tidak sedikit yang menjual harta bendanya untuk dibagikan pada mereka yang membutuhkan. Ananias dan Safira ikut melakukannya. Mereka memang tergolong orang kaya. Mereka menjual tanahnya dan berniat memberikan uang hasil penjualan tanahnya itu kepada orang-orang yang miskin. Tapi sayangnya niat mereka tidak tulus. Mereka memberikan persembahan bukan berdasarkan kasih, melainkan mereka mengharapkan pujian dan hormat dari orang lain. Nah, pada akhirnya Ananias dan Safira sepakat untuk berbohong. Mereka akan memberikan sebagian saja dari hasil penjualan tanah, tapi mereka mengaku kalau yang mereka persembahkan adalah seluruh hasil penjualan tanah. Tapi kenapa begitu ya Kak? Sebab kalau mereka jujur mengatakan hanya mempersembahkan sebagian saja, mereka takut orang-orang akan mencibir dan tidak memuji mereka sebagai orang yang dermawan. Tapi Petrus mengetahui ketidakjujuran mereka. Petrus menegur Ananias dengan berkata, "Mengapa kamu berbohong? Bukankah tanah itu milikmu dan hasil penjualannya juga milikmu? Kalau kamu hanya ingin mempersembahkan sebagian saja, itu pun hakmu. Tidak perlu berbohong dengan mengatakan bahwa kamu sudah mempersembahkan seluruh hasil penjualan tanahmu. Sebab yang kamu bohongi bukan kami, melainkan Tuhan. Ingatlah, kamu tidak dapat membohongi Tuhan." Mendengar teguran Petrus, Ananias pun langsung jatuh dan mati, sebab ia sudah membohongi Tuhan. Orang-orang yang ada di situ langsung mengangkat tubuh Ananias dan menguburkannya. Lalu datanglah Safira, yaitu istri Ananias. Petrus bertanya juga kepadanya, "Apakah semua yang kamu persembahkan ini adalah seluruh penjualan tanahmu?" Safira pun mengangguk dan menjawab, "Ya, itu seluruh hasil penjualan tanah kami." Petrus menjadi sedih mendengar jawaban itu. Dan Petrus pun berkata, "Mengapa kalian berdua bersepakat untuk berbohong? Bukankah persembahan ini untuk Tuhan? Jika kamu berbohong soal persembahan, maka kamu sedang membohongi Tuhan, bukan manusia. Baru saja orang-orang menguburkan suamimu. Sekarang mereka juga akan menguburkan kamu." Begitu Petrus selesai berbicara, Safira pun jatuh dan mati. Lalu orang-orang segera menguburkan dia.
Ngeri banget ya adik-adik. Tuhan tidak suka dipermainkan dengan kebohongan, sehingga Ia menghukum dengan tegas agar tidak terjadi lagi kebohongan di tengah jemaatnya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaan? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu.
Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawa. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dari kisah Ananias dan Safira, kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak menyukai kebohongan. Dia ingin kita bertindak dan berkata jujur dimanapun, kapanpun, dan kepada siapa saja. Walaupun tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Adik-adik, tidak selalu kebohongan itu berujung pada kematian. Tetapi yang pasti, ketika kita mulai berbohong, ingatlah bahwa kita sedang membohongi Tuhan. Sebab Ia tahu segala sesuatu, tak ada yang tersembunyi di hadapannya. Ketika kamu mulai berbohong, saat itulah ketenangan di hidupmu mulai hilang. Kamu akan selalu merasa cemas dan takut karena takut kebohonganmu terbongkar. Tuhan tidak dapat dibohongi. Ia melihat segala yang kita perbuat, bahkan yang masih ada di dalam hati dan pikiran kita sekalipun. Jadi adik-adik, yuk sama-sama belajar untuk selalu berlaku jujur. Mulai dari hal yang sederhana seperti perkataan, berkata apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Mengerjakan keselamatan kita dengan berlaku jujur, tidak bersungut-sungut, supaya kita bisa jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda. Lakukan segalanya
sekarang waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, kejujuran dapat dimulai dari tindakan yang sederhana, yaitu berkata apa adanya, tidak ditambah ataupun dikurangi. Yang kedua, ketika kita mulai berbohong, ingatlah bahwa kita sedang membohongi Tuhan. Sebab Ia tahu segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Yang ketiga, ketika kamu mulai berbohong, saat itulah ketenangan yang ada dalam hidup dan hatimu mulai hilang. Dan yang keempat, Tuhan tidak dapat dibohongi. Ia melihat segala yang kita perbuat, bahkan yang masih ada di dalam hati dan di pikiran kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 50 ayat 23b. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya. Kalau gitu sekarang kita waktunya beraktivitas. Yuk kita siap-siap. Halo adik-adik, sekarang nih waktunya aktivitas. Nah, hari ini kita mau aktivitas apa ya? Nah, penasaran kan? Langsung aja lihat video dari Kak Iren. Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Ketemu lagi di aktivitas Sunday Funday. Minggu ini, kira-kira kita mau bikin apa ya? Langsung aja yuk kita siapin alat dan bahannya. Di aktivitas kali ini kita hanya memerlukan satu bahan atau satu alat aja, yaitu kita hanya membutuhkan kertas lipat. Adik-adik, di sini kakak udah siapin kertas lipat dengan ukuran 20 x 20 cm dan kita butuh satu lembar aja. Adik-adik bebas mau pilih warna kertas lipatnya apa. Di sini kakak pilih kertas lipat yang warnanya merah muda. Oke, kalau udah siap bahannya, langsung aja yuk kita bikin. Yang pertama, kita mau lipat kertas lipatnya jadi bentuk segitiga seperti yang kakak buat ini. Kalau kertas lipatnya adik-adik itu dua warna, ada yang putih sama ada yang berwarna. Nah, yang berwarna kita lipatnya di dalam ya, seperti yang kakak lakukan ini. Terus kalau udah kita lipat segitiga, kita mau lipat sisi kiri dan sisi kanannya dengan ukuran yang sama. Jadi semacam kita bagi jadi 3 bagian yang sama besar. Oke, kalau ukurannya udah sama besar, baru kita lipat, kita tekan, dan jadinya akan seperti ini adik-adik. Terus, kalau udah jadinya seperti ini, kita mau lipat ujung kertasnya ke arah atas. Oke, seperti yang kakak lakukan ini, dan kita lakukan di sisi kiri dan kanannya. Oke, kalau udah kita lipat lagi ke arah bawah seperti yang kakak lakukan ini, dan kita lakukan juga kepada kedua sisinya juga. Oke, udah jadi seperti ini. Terus kita lipat sekali lagi ke arah atas. Oke adik-adik, udah jadi seperti ini. Terus lipatannya mau kita buka. Kita buka, dan di situ di kertasnya nanti akan terbentuk pola-pola lipatan. Oke, nah di ujung kiri dan kanannya itu, ini kita mau lipat kecil ke arah titik tengah. Seperti yang kakak lakukan ini. Jadi kita lipat kecil ke titik tengahnya. Nah, di tengah yang kakak tunjuk itu ya. Kita mau lipat ke situ, kita lipat kecil.
kita lakukan di sisi kiri dan kanannya aja adik-adik. Oke, kalau udah jadi seperti ini, kita mau lipat, itu kan ada garis bantu tuh adik-adik, di garis bantu yang paling atas itu. Nah, kita mau lipat, kita lipat pelan-pelan seperti yang kakak lakukan ini. Oke, dan kalau udah jadi, terus itu ada garis bantu lagi adik-adik, garis bantu segitiga. Nah, yang kakak tunjuk itu kita juga mau lipat. Oke, udah ketutup seperti ini. Terus kita akan lipat semua ke arah tengah. Nah, oke. Oke, kita lipat seperti ini adik-adik. Udah jadi seperti ini. Terus langkah selanjutnya adalah di bagian atas, kertas yang atas itu kita mau lipat ke arah bawah. Kemudian segitiga yang di bawah, yang sisanya itu kita mau lipat ke arah atas. Oke, kita taruh di titik tengahnya. Oke, udah jadi seperti ini. Kalau udah jadi persegi kayak gini, kita mau lipat ke arah tengah. Tinggal kita lipat biasa aja ke arah tengah dan jadinya seperti ini. Kita lakukan di sisi yang satunya, jadi kita bisa balik kertasnya dan kita lipat dengan cara yang sama seperti yang tadi. Oke adik-adik, dan ini dia aktivitas kita di minggu ini. Aktivitas berbentuk bibir kita, mengingatkan bahwa kita harus tetap berkata jujur, tidak berbohong dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dan kepada siapapun kita harus berkata jujur karena Tuhan Maha Tahu. Gampang kan adik-adik aktivitas di minggu ini? Selamat beraktivitas, selamat mencoba ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik? Seru kan aktivitasnya? Kalau gitu adik-adik setelah ibadah Sunday Funday ini langsung ambil peralatannya ya. Jangan lupa nanti kalau sudah dikerjakan aktivitasnya difoto dan dikirimkan ke Bapak Ibu Guru sekolah minggu masing-masing. Terus semangat ya adik-adik buat mengerjakan aktivitasnya. Adik-adik pasti bisa. Sampai ketemu di aktivitas minggu depan.
Oke adik-adik, sekarang waktunya untuk mendengarkan pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan. Yang kedua, jangan lupa aktivitasnya dikerjakan ya. Jangan lupa setelah dikerjakan, difoto dan dikirimkan ke guru sekolah minggu kalian masing-masing. Yang ketiga, jangan lupa untuk mendengarkan renungan yang setiap hari dikirimkan oleh Bapak dan Ibu guru sekolah minggu kalian. Yang keempat, minggu depan kita berjumpa lagi jam 8.15 di channel YouTube Elohim Ministry. Dan juga yang terakhir untuk Mama dan Papa, jangan lupa untuk beribadah onsite GPDI Elohim Batu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 6 pagi di Gedung Gereja Elohim Batu. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Kau beri Tuhan di pagi hari ini, kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami selalu berlaku jujur ya Bapa, berkata jujur ya Bapa. Kami mau Tuhan belajar terus-menerus Tuhan untuk berlaku jujur, berkata jujur ya Bapa. Kami gak mau berbohong kepada manusia, terlebih kepada Engkau ya Bapa, karena kami gak mau menyakiti hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengingatkan kami ya Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan bisa semakin bertumbuh Tuhan dan berbuah di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami Tuhan akan melaksanakan aktivitas kami Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati setiap kami, sertai setiap kami ya Bapa. Jagai kesehatan kami dan keluarga kami ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ayo belajar untuk berlaku dan berkata jujur, tidak boleh bohong ya, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dan terima kasih untuk adik-adik di rumah yang sudah setia untuk mengikuti ibadah online. Dan tentunya adik-adik harus terus semangat mengerjakan aktivitas, ayat hafalan, dan membaca renungan setiap harinya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Dan sampai jumpa di Sunday Funday minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.